topik mengenai obesitas dan tren belanja makanan digital yang sangat relevan dengan kehidupan remaja dan mahasiswa pada era digital saat ini. Perkenalkan, nama saya Aisyah Nafazah. Saya Haidil Kuliah. Perkembangan teknologi digital kini telah mempermudah masyarakat, terutama remaja dan mahasiswa, dalam memenuhi kebutuhan konsumsi melalui layanan pesan antar makanan. Di balik kemudahan tersebut, terdapat dampak terhadap kesehatan yang perlu kita pahami bersama. Benar sekali. Untuk membahas topik ini lebih mendalam, di sini kami telah menghadirkan seorang narasumber yang akan memberikan pandangan dan penjelasan terkait hubungan antara tren belanja makanan digital dan risiko obesitas. Selamat datang untuk narasumber kami. Terima kasih telah bersedia meluangkan waktunya untuk hadir pada podcast kali ini. Saya juga berterima kasih telah diundang pada podcast ini dan saya senang bisa berpartisipasi dengan acara ini. Seiring berkembangnya teknologi, tren belanja makanan digital kini semakin diminati. Menurut Mbak Syarani, bagaimana tren ini mempengaruhi pola konsumsi pada remaja dan mahasiswa? Perkembangan tren belanja makanan digital memang memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pola konsumsi masyarakat, khususnya para remaja dan juga mahasiswa. Mulai dari kemudahan akses, efisiensi waktu, dan juga berbagai promosi yang ditawarkan. Ini mendorong masyarakat untuk lebih sering memesan makanan secara online. Tetapi sayangnya, jenis makanan yang sering dipesan pada umumnya adalah makanan cepat saji dan juga minuman manis yang tinggi gula, lemak, bahkan juga kalori. Sehingga berpotensi mempengaruhi kualitas pola makan sehari-hari. Lalu mengapa kebiasaan belanja makanan melalui layanan digital itu dapat meningkatkan risiko obesitas? Kebiasaan tersebut bisa meningkatkan risiko obesitas karena konsumsi makanan tinggi kalori yang dilakukan secara berulang tanpa diselingi dengan aktivitas fisik yang cukup. Selain itu, kurangnya kontrol terhadap porsi makanan juga bisa menjadi faktor pendukung. Jika hal ini terjadi dalam waktu yang panjang, maka penumpukan lemak pada tubuh itu akan tidak bisa dihindari, sehingga berpotensi menyebabkan obesitas, bahkan bisa memunculkan berbagai penyakit tidak menular lainnya. Oke, baik. Berarti kita itu harus bisa bisa mengatur porsi makan kita, seperti itu ya, Mbak? Iya, porsi kita tuh harus disesuaikan dengan tubuh kita, tidak terlalu banyak dan juga tidak terlalu sedikit. Baik. Dampak kesehatan apa yang muncul apabila obesitas tidak dikendalikan sejak dini? Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes mellitus, hipertensi, penyakit jantung, serta gangguan metabolisme lainnya. Selain itu, obesitas juga bisa menurunkan kualitas hidup seseorang, mulai dari segi fisik dan juga segi psikologisnya. Oleh karena itu, pencegahan obesitas sejak usia muda sangat penting untuk menjaga kesehatan di masa depan. Lantas, upaya apa yang dapat dilakukan agar remaja dan mahasiswa itu tetap bijak dalam memanfaatkan layanan belanja makanan digital? Upaya yang dilakukan bisa mulai dari diri sendiri, mulai dari kesadaran dalam memilih makanan yang lebih sehat, dan juga harus bisa mengatur kebiasaan saat memesan makanan online. Misalnya, hari ini kita sudah memesan makanan online, jadi kalau bisa diusahakan besok kita harus makan makanan yang lebih sehat. Dan juga jangan lupa diimbangi dengan aktivitas fisik yang cukup. Jadi, layanan belanja makanan digital ini tidak perlu kita hindari. Justru kita harus bisa menggunakannya dengan lebih bijak agar tidak terkena dampak negatifnya. Melalui podcast ini, apa yang ingin Mbak Syarani sampaikan kepada pendengar, terutama kepada remaja dan mahasiswa? Di sini saya hanya ingin menyampaikan bahwa kita sebagai remaja dan mahasiswa tentunya harus meningkatkan kesadaran agar lebih bijak dalam mengatur kebiasaan belanja makanan online. Dan juga kita harus bisa menerapkan pola konsumsi yang lebih sehat sebagai upaya pencegahan obesitas. Dalam pembahasan ini, dapat kita simpulkan bahwa tren belanja makanan digital itu membawa kemudahan, namun juga menuntut kesadaran untuk mengatur pola konsumsi kita sehari-hari. Melalui podcast ini, kami berharap pendengar dapat lebih memahami
dampak kebiasaan belanja makanan digital terhadap kesehatan dan terdorong untuk menerapkan gaya hidup yang lebih sehat. Terima kasih telah menonton podcast kami. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya dan tetap jaga kesehatan.